dengan apa yang sudah dimulaikan oleh teman-teman Bawaslu terkait dengan bagaimana respon kita sebagai penyelenggara di tengah situasi COVID ya, yang menurut saya memang area komunikasi yang paling efektif itu adalah media massa atau media online gitu ya. Jadi saya apresiasi sekali dengan apa yang dilakukan oleh kawan-kawan di Bawaslu. Jadi beranjak dari itu Basri ingin, ya ayo kalau gitu kita mulai di Bawaslu aja Bang. Oh siap. Bawaslu kan sudah mulai di KPU kapan? KPU sesungguhnya sudah sudah dalam tahapan Persiapan, tapi mungkin karena latar belakang saya yang media ya, yang ingin lebih ke persiapan kualitas dulu. Jadi sebelum kita launching segala hal pada persoalan manajerial itu sudah tuntas semua gitu. Kita ingin kayak dapur redaksi gitu ya, dapur rekaman yang dikelola secara profesional. Itu bakalan lebih keren KPU dong ini berarti. Enggak begitu. Kerennya itu sesungguhnya itu bisa enggak dia menyiapkan vitamin publik yang dibutuhkan di tengah kehausan yang terjadi hari ini. Jadi tampilan bagus tetapi gizinya kurang juga menarik juga begitu maksud saya. Terus kita. Iya. Pak Ketua. Siap. Pak Ketua kan sudah pernah di Bawaslu, Pak Siap. Ketua. Sekarang pindah ke KPU. Siap. Gimana ceritanya Pak Ketua? Gimana ya? Karena memang historis perjalanan saya itu kan dulunya seorang aktivis ya, yang sangat dekat hidupnya dengan kemerdekaan. Kemerdekaan berpikir, berekspresi, dan juga bagaimana bisa tampil bermanfaat bagi masyarakat. Pasca di aktivis, kemudian saya di jurnalis, kembali lagi nyambung nyambung dunia kemerdekaan itu. Saya pikir dunia penyelenggara ini kita juga terikat dengan independensi dan netralitas yang juga berdekatan dengan dunia kemerdekaan. Ya, merdeka tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Artinya bahwa perjalanan saya sesungguhnya tidak jauh dari fatsun itu. Jadi baik di Bawaslu maupun di KPU, saya kira selama kita bisa bermanfaat bagi publik dalam hal memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara, disitulah kebahagiaan dan kenikmatan tersendiri yang saya rasakan. Terlepas dari itu, Pak Ketua, lebih enak mana Pak Ketua? Di KPU atau di Bawaslu deh? Kalau dekat dengan darah ini ya, darah aktivis itu Bawaslu. Darah keaktivisan gitu ya. Tapi kalau dunia profesional penyelenggara itu ada di KPU. Artinya bahwa secara teknis penyelenggaraan itu sesungguhnya ekspresi kita berpikir dalam mengelola ya seni ya. Seni mengelola demokrasi itu sesungguhnya ada di KPU. Di KPU. Sesungguhnya. Kalau Bawaslu itu kan dia kayak kacamata kuda yang harus memantau sejauh mana pelaksanaan harus sesuai dengan regulasi dan konstitusi yang ada. Jadi batasan-batasan kerjanya ada di situ. Sementara kalau KPU itu rigid banget sampai dengan persoalan teknis yang sesederhana mungkin untuk bisa mensiasati proses dan pelaksanaan pemilunya menjadi tidak memilih atau mengundang ketidakpuasan. Jadi ya yang namanya dunia demokrasi itu kan kita berada di pusaran multitafsir gitu ya. Terlalu kaku kita sebagai penyelenggara juga memiliki tafsir, terlalu terbuka juga memiliki tafsir. Artinya bahwa
ada makna transparansi dan kebebasan itu juga diatur di situ batasannya seperti apa agar kemudian tidak terlalu mengundang tafsir yang berbeda. Betul. Terlalu fleksibel juga nggak bisa Pak Ketua ya. Iya. Baik Pak Ketua, ini kan kita akan menyongsong pemilu dan pemilihan kepala daerah 2024 Pak Ketua. Kesiapan KPU secara umum dan lebih khusus KPU Kabupaten Lombok Barat itu seperti apa sih Pak Ketua? Saya kira kalau berbicara 2024 ya, kita ada baiknya memang merefleksi proses dan perjalanan 2019 yang kemudian pasca 2019 kita dihantam dengan wabah COVID. Artinya bahwa Pilkada 2020 yang kemarin itu sesungguhnya adalah uji coba penyelenggaraan pemilu di tengah wabah. Artinya bahwa referensi kita dari 2019 dengan 2020 itu akan menyempurnakan bagaimana konstruksi pemilu di 2024 nanti. Nah, kalau dari sisi KPU-nya, khususnya saya pribadi yang sudah banyaklah ya menerima masukan, kemudian membaca, menganalisa situasi dan kondisi Lombok Barat. Ada baiknya memang agar kualitas dan martabat demokrasi itu kita mengajak kita semua untuk kembali ke spirit awal berpemilu di negara kita. Bahwa negara ini terlahir di atas kematangan, kedewasaan, beragama, dan juga berbangsa. Yang hari ini ketika negara ada di tengah menjadi hasil perjuangan agama dan bangsa, negara itu hadir. Nah, kehadiran negara itu sebenarnya untuk mengakomodasi hak-hak dasar daripada warga negara, istilahnya setelah negara itu lahir gitu ya, yang bersumber dari warga bangsa gitu kan, dan juga para pemeluk agama. Itu harus ada konstruksi yang baik ya di dalam beretikat. Etikat kita bernegara ini harus didasarkan pada historisnya tadi itu. Bagaimana sesungguhnya negara ini ada, itu adalah spirit keberagamaan. Makanya Pancasila sila pertama itu adalah berketuhanan gitu ya. Artinya bahwa dengan berketuhanan ini itu akan melahirkan rasa tanggung jawab kita pada negara ini. Pada konsep demokrasi itu tidak boleh dipisahkan ya. Tidak boleh dipisahkan antara konsep kebertuhanan kita dalam hal bertanggung jawab terhadap eksistensi negara ini. Di situ. Begitu juga dengan pelaksanaan pemilu. Artinya bahwa pemilu itu tidak boleh diceraikan ya antara konsep kebertuhanan dengan pemilu. Jangan sampai politik itu justru membunuh membunuh kebertuhanan kita. Artinya bahwa keadaban pemilu ya, kemudian etika berpemilu akan hilang apabila diceraikan dengan spirit kebertuhanan kita di negara ini. Nah, saya kira kalau kemudian konsep-konsep itu yang kita bangun di Lombok Barat, maka pemilu ke depan itu bisa kita katakan akan menjadi pemilu yang berketuhanan, yang hasilnya itu adalah memang identik dengan spirit awal berdirinya negara kita. Kita ingin wakil-wakil atau kepala daerah yang dilahirkan dari proses pemilu yang seperti itu adalah pemimpin-pemimpin yang memiliki rasa tanggung jawab secara etik dan bermoral ya, etik dan bermoral yang selalu mengutamakan konsep transenden dengan Tuhan ya. Artinya bahwa dalam mengelola negara itu tidak boleh terlepas ya. Boleh kita merdeka dalam berpikir, boleh kita merdeka di dalam berekspresi, tetapi kemerdekaan itu sebatas ada undang-undang ketuhanan yang ada di situ. Artinya bahwa konsep ketakwaan, konsep keimanan, konsep kesabaran versi beragama
itu juga mesti harus dimasukkan untuk mengintervensi figur. Nah, di situ artinya Pak, ke depan itu betul-betul memaknai COVID ini juga menjadi teguran, ya, menjadi teguran kita ini ada apa di dunia ini sehingga Tuhan kemudian menurunkan wabah itu. Ya, saya kira sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk mengekspresikan diri, ya, apabila kita korelasikan antara wabah, demokrasi dan pemilunya gitu. Jadi bisa kita katakan mesti harus ada upaya gerakan taubat demokrasi gitu ya, sebagai refleksi dari COVID yang sedang melanda. Apalagi sekarang kan Pak Ketua, COVID ini kan makin menggila ini Pak Ketua. Betul. Luar biasa ini. Betul. Di 2020 pun seperti itu, Betul. apalagi nanti kan. Betul. Nah, itu bagaimana Pak Ketua dari KPU sendiri? Kalau rancangan konstruksi di dalam pelaksanaan secara teknis, kita tentu harus dan wajib hukumnya tunduk, ya, tunduk terhadap aturan negara dalam hal menyelamatkan atau memutus mata rantai. Jangan sampai kemudian pemilu itu justru menjadi pemicu peningkatan. Jangan sampai ada klaster pemilu dan pemilihan gitu begitu. Klaster COVID versi demokrasi. Gitu. Ya, saya kira KPU sudah teruji lah ya kemarin ya. Jadi pas 2020 itu sudah semua protokol kesehatan dilaksanakan, tetapi memang kita mesti harus menyadari kalau sebelum ada COVID itu sering kita dengar bahwa biaya demokrasi itu mahal gitu ya. Tetapi justru dengan pelaksanaan pemilu di tengah COVID itu akan jauh lebih mahal lagi gitu. Jadi jangan kemudian ditafsirkan ini peluang korupsi, ini ada apa? Apakah ada perlakuan khusus negara terhadap penyelenggara untuk membuka peluang baru korupsi atau bagaimana? Enggak. Mestinya harus ditafsir bahwa ini kita sedang berada di tengah-tengah wabah. Nah, itu yang mesti harus dipahami oleh kita semua. Nah, saya kembali bahwa 2024 bukan hanya elit politik sesungguhnya yang harus menyadari itu gitu. Kita semua pemilih gitu ya, pemilih yang tidak mengikat diri dengan hukum-hukum